Legend of Xianwu bab 11-15. Larut malam, Chuling menemukan seluruh lingkaran di hutan monster yang subur, tetapi tidak melihat Ye Chen. Jangan biarkan aku menangkapmu, kata Chuling kesal, dan adegan harum dari beberapa waktu yang lalu muncul kembali di benaknya, dengan pipi memerah, dan dia selalu dikenal sebagai gadis batu giok, bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia juga akan menelepon gila. Malu sampai mati. Lame, pemalu Chuling, mau tidak mau menutupi pipinya yang panas. Linggar. Ada suara di belakangnya. Karena Chuhusuan tidak yakin dengan Chuling, dia mengikutinya diam-diam, dan ketika dia mendekat, dia menemukan bahwa Chuling memerah, dan tidak bisa tidak terkejut. Kamu, ada apa? Tidak. Tidak ada. Chuling acuh tak acuh, dan pipinya menjadi lebih panas. Bisakah dia memberitahu saudara perempuannya bahwa saudara perempuannya berhubungan seks dengan seseorang? Dan pria itu masih seorang biarawan kecil yang sangat keras. Kata-kata terlintas dalam pikiran, sangat mustahil untuk dikatakan. Lalu apa yang kamu cari? Chuling lirik bingung. Chuhusuan tidak lupa untuk melihat sekeliling, mungkinkah kamu punya bayi di sini? Di mana bayinya? Aku hanya berkeliling. Kamu bohong. Pergi, kembali, Brother Zhang masih menunggu kita. Bersalah, Chuling buru-buru mendorong Chuhusuan, tetapi ketika pergi, tidak lupa untuk berbalik dan melirik ke arah gua. Keduanya berdiri berdampingan, berjalan di udara, dan segera menghilang. Malam itu gelap dan hutan monster jatuh ke dalam kedamaian. Saya tidak tahu kapan, di sudut hutan yang tidak dikenal ini, sesosok mayat monster menggeliat. Lalu, telapak tangan berdarah keluar. Ini pemandangan yang menakutkan, bisakah seseorang yang ditelan monster hidup? Jika Anda melihat lebih dekat, ada mulut besar di bagian bawah monster, dan seorang manusia darah merangkak keluar. Orang ini, tentu saja, adalah Ye Chen. Baiklah. Untuk menghindari pengejaran Chuling, paman ini sebenarnya bersembunyi di perut monster itu. Jika Chuling tahu, aku tidak tahu apakah dia akan memujinya. Dia meludahkannya, dan Ye Chen menepuk dadanya dengan keras, aku hampir kehilangan nyawaku. Tapi mengingat adegan Xiang Yan belum lama ini, Ye Chen masih batuk dan menyentuh ujung hidungnya. Meskipun darahnya kuat, dia masih tidak bisa menyembunyikan aroma yang ditinggalkan Chuling padanya. Aromanya memabukkan. Aku masih menyelamatkan hidupnya. Ye Chen terbatuk, dan menemukan alasan yang sangat bagus untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika saya memikirkannya, tidak terhindarkan bahwa saya merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun, ini adalah dunia yang kosong, begitu indah, bahkan jika itu pasif, orang-orang kehilangan kesucian mereka, dan sulit untuk menerima siapa mereka. Ketika saya bertemu ini lagi, saya tidak bisa terburu-buru. Setelah istirahat singkat, Ye Chen menatap langit, dan melemparkan dan berkelahi sepanjang malam, hampir fajar. Saya takut Chuling akan membunuh dan kembali untuk mencarinya, jadi tidak ada jeda, dan dia melompat dan melompat. Ye Chen bergegas ke hutan dengan cepat. Sebelum dia pergi, dia tidak lupa menyeret mayat monster di sebelahnya. Pada saat ini, taman roh kecil di kaki gunung Hengyue Zong penuh dengan suara ratapan. Menangis, teriaklah untuk Lao Zu lagi. Suara-suara jahat itu terdengar, Zhang Tao mengeluarkan kain hitam dari lengannya, memasnya menjadi bola, memasukkannya ke mulut Hua, dan akhirnya ingat untuk menamparnya ke Hua. Ditendang dan dimarahi, menangis, mengapa kamu tidak menangis? Bayi harimau benar-benar sengsara. Sejak Zhang Tao membawa seseorang kemarin, dia digantung sepanjang hari, dan tubuhnya ditutupi dengan jejak kaki. Zhang Tao, kamu punya sesuatu untuk dibebankan padaku. Suara tua itu lemah, dan Zhang Fengyan, yang juga menutup telepon, sangat sedih. Tubuhnya dipenuhi noda darah yang ditinggalkan oleh cambuk, dan di wajah tua itu, ada bekas-bekas telapak tangan merah dan bengkak, dia sudah tua, matanya yang keruh, bahkan matanya yang redup. Ayo, kamu. Oke. Zhang Tao mencibir, dan menarik cambuk kulit dari pinggangnya lagi. Momentumnya datang, dan cambuk kulit itu melayang di udara. Banting. Setiap kali cambuk jatuh, Zhang Fengyan akan memiliki tanda darah ekstra di tubuhnya. Jangan sampai kamu memberiku kutukan Tianling, jangan kamu berikan kutukan Tianling. Dengan setiap kejatuhan cambuk, Zhang Tao menggeram keras, seperti orang gila, dan tidak sabar untuk melepas kulit Zhang Fengyan. Melihat bayi Feng Shui yang dipukul dan disumpal Zhang Fengyan, dia berteriak, matanya dipenuhi air mata. Bahkan binatang roh paruh kecil itu menjerit, itu digantung, sayapnya diikat dengan kait besi, dan berdarah. Di Little Spirit Garden, selain Zhang Tao, ada juga dua murid Heng Yue. Meskipun Xiu Wei juga merupakan gas ganda kental, tetapi napasnya tidak sehebat Zhang Tao. Melihat tangan Zhang Tao yang mati, kedua murid Heng Yue maju untuk mencegahnya. Saudaraku, perhatikan ukurannya. Jangan benar-benar membunuhnya, atau kita tidak akan menyalahkannya, tetapi kita tidak mampu membelinya. Pemborosan, siapa yang peduli? Zhang Tao meludah, Zhang Fengyan melotot kesal, tetapi akhirnya berhenti. Tetapi meskipun dia berhenti, Zhang Tao masih memiliki suasana hati yang tertekan di hatinya. Zhang Fengyan tidak bisa bertarung lagi. Dia memandang dengan kejam pada burung elang yang tergantung dan berkata, anggaplah itu sebagai orang yang dicintai. Lao Zu ingin hari ini masak di hadapan Anda, kalian berdua, dan cincang burung mati ini untuk saya. Baiklah. Kedua murid Heng Yue segera menggulung lengan baju mereka, mengeluarkan pisau pendek yang suram, dan langsung pergi ke burung raksasa itu agak lapar setelah malam yang panjang dari pelemparan. Kamu. Mata redup Zhang Fengyan berangsur-angsur menembus Mang Dingin, tetapi setiap kali dia mengatakan sepatah kata, dia memuntahkan darah.
Bayi harimau itu berjuang keras, dan wajahnya berlinangan air mata. Meskipun elang kecil adalah binatang roh tingkat rendah, mereka ditemani siang dan malam, dan mereka telah lama menganggapnya sebagai orang yang dicintai, sekarang mereka ingin menyaksikan orang yang mereka cintai terbunuh, dan hati mereka seperti ditusuk. Tentu saja, tepat ketika dua murid Heng Yue akan memulai, pintu Taman Xiaoling didorong terbuka, dan Ye Chen, yang penuh darah, masuk. Senior, aku kembali. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kata-kata Ye Chen tersedak, dan dia melihat segala sesuatu di taman. Ini adalah gambar berdarah. Zhang Fengyan digantung dengan cara berdarah, dan bayi harimau juga ditutupi dengan bekas luka dan digantung. Bahkan elang binatang roh tingkat rendah ditusuk oleh kait besi. Yo, kamu benar-benar berani untuk kembali. Melihat Ye Chen, Zhang Tao tiba-tiba melompat, minum dengan kebencian, dan tertawa kecil. Zhang Tao. Suara dingin dan jernih itu keluar dari mulut Ye Chen, dan murid-murid yang gelap langsung menjadi merah darah. Dia melangkah maju, dan niat membunuh yang mengerikan itu tidak bisa lagi ditahan, dan ekspresinya bahkan lebih kuyuh daripada Zhang Tao. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Napas besar. Ye Chen sangat marah. Zhang Tao bergegas seperti binatang buas. Dia berpikir untuk terluka parah oleh kondensat Ye Chen beberapa hari yang lalu, dan wajahnya sedikit terdistorsi pada saat yang sama. Itu masih Yu Yang Jianqi, menembus udara, Zhang Tao tampaknya marah, melambaikan tangannya dengan marah. Pedang Qi datang, Ye Chen tidak bersembunyi, seperti harimau yang bergegas, dan membiarkan pedang Qi meninggalkan jejak darah di tubuhnya. Dibandingkan dengan melihat Zhang Fengyan disiksa, luka ini tidak terlalu banyak. Apa? Melihat Ye Chen menyesali pedangnya Qi, Zhang Tao tidak bisa tidak berubah warna, karena Ye Chen akan bergegas kepadanya. Kamu sial. Ye Chen tiba-tiba membanting dan membunuh Zhang Tao di depannya, tinjunya mengepal, dan dia sama sekali tidak menggunakan vitalitasnya, hanya memukul wajah Zhang Tao dengan kuat dengan kekuatan ledakan daging. Zhang Tao memuntahkan darah dan dipukuli kembali oleh kepalan Ye Chen. Seluruh wajah terpelintir. Sebelum dia bisa berdiri dengan tumitnya, dia tersingkir oleh tendangan Ye Chen, dan darah menyembur lagi. Ini. Dua murid Heng Yue lainnya muncul dengan kaget, dan seorang murid Tai Nei yang memiliki Qi ganda mampu menjatuhkan Zhang Tao tanpa menggunakan Qi-nya, yang benar-benar di luar persepsi mereka. Bunuh aku. Geraman gila memotong keterkejutan mereka berdua, Zhang Tao bersirkulasi dengan rambutnya, memanggil adik laki-lakinya. Mari kita pergi bersama. Mengetahui bahwa Ye Chen tidak mudah dihadapi, dua murid Heng Yue datang dari kiri ke kanan, dan telapak tangan penuh vitalitas. Satu mengumpulkan pisau palem dan yang lain mengumpulkan bilah. Mereka adalah metode paling dasar untuk mengendalikan gas. Namun, ini bukan apa-apa di mata Ye Chen. Keluar. Dengan raungan nyaring, Ye Chen berlari petir dan menerbangkan murid di sebelah kiri di tempat. Ketika dia mendarat, itu sudah berdarah. Satu tiba-tiba berbalik, Ye Chen membuat lompatan harimau dan membunuh murid di sebelah kanan, dengan mudah menghindari pisau telapak tangan murid itu, membelah tulang bahunya dengan satu telapak tangan, mengubah tangannya menjadi tinju, dan menjatuhkannya ke tanah. Setelah sekarat dua murid, Ye Chen menendang dan menerbangkan Zhang Tao, dan kemudian buru-buru terbang 4 pedang untuk melepaskan rantai Zhang Fengyan. Kakek. Begitu dia diturunkan, Hua bergegas ke Zhang Fengyan. Senior, ini semua salahku. Sementara menanamkan kegilaan untuk Zhang Fengyan, Ye Chen berkata dengan menyalahkan, matanya penuh rasa bersalah. Jika bukan karena dia, Zhang Tao mungkin tidak terlalu gila. Pria kecil, jangan salahkan dirimu sendiri. Luka Zhang Feng memang sangat serius. Meskipun dia sudah sangat tua, dia dilindungi oleh Ye Chen dengan energi asli, setidaknya dia tidak akan khawatir tentang hidupnya. Ye Chen bersumpah di sini bahwa kamu tidak akan pernah terluka lagi. Setelah bekerja selama 3 jam penuh, Ye Chen hanya menerima Qi. Zhang Fengyan tidak khawatir tentang hidupnya. Dia bisa beristirahat selama beberapa hari. Bayi harimau dipelihara oleh Qi. Itu bukan masalah besar, tetapi binatang roh elang kecil. Bekas luka itu tidak sembuh, dan sayapnya terikat, saya khawatir butuh beberapa bulan untuk sembuh. Menenangkan mereka, raut wajah Ye Chen langsung menjadi dingin. Kami tahu itu salah, kami tahu itu salah. Salah satu murid Heng Yue ketakutan dan buru-buru memohon belas kasihan. Salah, kamu harus membayar harganya. Suara dingin itu terdengar, seperti kalimat agung, Ye Chen segera mengangkat kakinya dan menendang murid Dantian. Jeritan tiba-tiba terdengar. Dantianku, kultivasiku. Murid itu berteriak menjerit, menutupi perut bagian bawahnya yang berdarah, dan keringat dinginnya membengkak. Mulai sekarang, dia bukan lagi peri tingkat tinggi, tetapi benar-benar pemborosan. Ye Chen telah pergi ke murid lain. Tidak. Murid itu ketakutan, mundur, tetapi dia tidak bisa lolos dari malapetaka. Dengan suara jeritan, murid Dantian itu ditendang, dan dia benar-benar dibersihkan. Dia bukan lagi peri, dan kehidupannya yang menyedihkan masih terkutuk. Dia tidak tahan terhadap pukulan itu, dan dia pingsan. Di tanah. Akhirnya, Ye Chen berbalik perlahan dan menatap Zhang Tao, yang berdarah. Zhang Tao juga benar-benar takut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen telah menembak begitu keras, tetapi dia benar-benar menghapuskan kultivasi mereka. Sebagai peserta dalam insiden ini, dia ditakdirkan untuk melarikan diri dari malapetaka. Apakah kamu tahu siapa tuanku? Tuanku adalah Ge Hong, yang pertama dari Diang Feng. Berani-beraninya kamu menyakitiku. Zhang Tao menggeram, tetapi dia sepertinya tidak menyadari keseriusan masalah, jadi dia masih mengambilnya saat ini. Tuannya menakuti Ye Chen. Aku berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Suara dingin itu masih tulang, tendangan Ye Chen tajam, dan dantian Zhang Tao dihapuskan.
Teriakan Zhang Tao sangat meresap. Pada saat ini, dia tidak lagi abadi tingkat tinggi. Dia ditakdirkan untuk ditinggalkan oleh guru. Itu akan menjadi kehidupan yang menyedihkan menunggunya. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia menyesal dan tidak boleh memprovokasi dia. Chen, itu telah menyebabkan bencana hari ini. Rasa sakit kepada mereka harus dibayar kembali 100 kali. Kemarahan Ye Chen sepertinya tidak pernah hilang, dan dia mengeluarkan 3 jarum perak dari tas penyimpanan dan memasukkannya ke tubuh Zhang Tao. Jarum perak ini adalah jarum beracun dari orang tua yang bungkuk itu dibuat dengan mengekstraksi racun cacing pita setelah tes pribadi Ye Chen. Jarum beracun tidak akan menyebabkan orang mati segera, orang yang diracuni akan menanggung rasa sakit serangga beracun. Pada saat ini, tampaknya itu cocok untuk Zhang Tao. Racun telah menyebar, dan Zhang Tao terus berduka, mencengkeram tangannya dengan santai di tubuhnya, jejak darah dengan cepat muncul. Lepaskan aku, tolong lepaskan aku. Zhang Tao memeluk kaki Ye Chen. Semua Brother Zhao, keduanya Brother Zhao Long. Dia ingin aku mengirim kutukan roh, tidak peduli apa. Bisnis saya. Zhao Long. Setelah mendengar nama itu, Ye Chen muncul di mata Ye Chen. Tiba-tiba berbalik, Ye Chen berjalan menuju pintu, penuh sesak napas dan kekuatan pembunuh yang tidak bisa dihentikan. Dia ingin pergi ke gunung untuk menemukan Zhao Long untuk pertempuran yang menentukan. Bahkan jika aku mati, aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Pada saat ini, di puncak Gunung Zhengyang, podium tingkat tinggi Ge Hong sedang mengajarkan pengalaman kultivasi kepada para murid di Yang Feng. Kultivasi harus menghormati langit dan bumi, dan dunia adalah yang terbesar. Qi adalah akar manusia, dan para bhikkhu harus fokus pada pemurnian Qi. Di bawah, para murid penuh hormat dan hormat. Setiap kalimat yang dikatakan Ge Hong dihargai di dalam hatinya, dan dia tidak berani ceroboh. Apakah mereka masih takut pada tuannya yang keras dan menuntut? Dengan pandangan ke bawah, Ge Hong menggosok janggutnya dengan ringan. Melihat mata yang menakjubkan itu, dia bahkan menganggap dirinya sebagai orang yang unggul. Dia menikmati perasaan tertinggi ini. Di Gunung Yang Feng, dia adalah surga dan dia adalah raja yang bertanggung jawab atas segalanya. Zhao Long, aku menunggu kamu di Feng Yuntai. Tiba-tiba sebuah suara dingin datang ke Yang Feng. Siapa yang menantang Brother Zhao? Di tempat kejadian, segera ada keributan. Mungkinkah itu murid dari 2 puncak utama lainnya? Semua orang sia-sia. Brother Zhao Long akan menerobos ke surga ke-6 Ningqi, dan ada teknik rahasia biografi guru. Di gerbang Heng Yuezong, kecuali untuk 3 murid sejati pertama, siapa yang bisa mengalahkannya? Zhao Long yang lebih rendah sudah bangun, tetapi sudut mulutnya terbenam dalam senyum lucu, seolah mendengarkan suara untuk mengetahui bahwa itu adalah Ye Chen. Lebih lama, siapa yang tahu siapa yang menantangmu? Di mimbar, Ge Hong memejamkan mata dan mengangkat jiwanya, tetapi suaranya penuh dengan penghinaan. Zhao Longnai adalah seorang murid yang dia latih secara pribadi, dan dia juga beberapa murid favoritnya. Dia selalu percaya diri. Tuan Huyi adalah siswa magang bernama Ye Chen. Ye Chen. Dengan mengerang, Ge Hong sedikit mengernyit, seolah-olah peristiwa di Jiuqing Pavilion terdengar dalam ingatannya, dan bertanya, apakah itu Ye Chen yang berusia 16 tahun dan hanya berkultivasi ke dunia yang berat? Tuannya kenal dia. Zhao Long sedikit terkejut. Dia ingin menjadi muridku di Yang Feng, tetapi aku menolak. Di Yang Fengku tidak pernah menerima limbah semacam itu. Itu dia. Mendengar alasan yang dikatakan Ge Hong, para murid penuh dengan sarkasme, dan suara cemoohan datang satu demi satu. Aku pikir Ye Chen sedang mencoba masuk ke puncak Diang, tapi aku memikirkan metode ini untuk menarik perhatian Tuan, sehingga Tuan itu dapat menerimanya sebagai murid magang. Itu ide yang bagus. Pergilah. Di mimbar, Ge Hong memejamkan matanya lagi, dan berkata dengan santai, hukum saja aku, jangan mulai dengan yang terlalu berat, jangan sampai yang lain berkata aku di Yang Feng menggertak. Apa? Murid magang baru, yang hanya berat dan keras, ingin menantang Zhao Long. Anak itu cukup berani. Kisah tantangan Ye Chen untuk di Yang Feng dan Zhao Long menyebar, menyebabkan kegemparan di gerbang luar Heng Yuzong, sehingga para murid yang berlari di pagi hari untuk menyerap esensi matahari dan bulan semua berlari ke satu arah dan bertemu. Dari kejauhan, itu adalah platform pertempuran yang penuh dengan murid. Peron ini disebut Feng Yuntai. Ini adalah tempat di mana Heng Yuezong mengabdikan dirinya untuk memulihkan dan menyelesaikan keluhan pribadi. Selama bertahun-tahun, para murid yang tidak memiliki tangan dan kaki karena angin Yun Feng Tai tidak lebih dari 1000, dan ada 800. Pada saat ini, Ye Chen membawa binatang buas alami, berdiri di platform Feng Yun, berdiri tegak, berdiri diam dalam keadaan yang berubah, seperti monumen yang tidak akan pernah runtuh. Itu Ye Chen. Murid magang baruku di Heng Yuzong. Di bawah Feng Yuntai, diskusi terdengar satu demi satu, kebanyakan menunjuk ke Ye Chen, tetapi ketika berbicara tentang usia dan kultivasi Ye Chen, mereka juga menunjukkan mata jijik. Aku mendengar bahwa yang pertama dari 3 puncak utama di luar tidak mau menerimanya sebagai murid, jadi aku menjadi murid magang. Mungkinkah dia ingin menantang Zhao Long untuk menarik perhatian 3 puncak utama dan menerimanya sebagai murid? 80% adalah. Ye Chen Chou menutup telinga terhadap diskusi di sekelilingnya, keputihan dari genggaman kepalan tangannya di lengan bajunya, dan tubuhnya tidak bisa tidak gemetaran karena pembunuhan yang tak terbendung. Zhao Long ada di sini. Dengan suara datang, dia tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat ke ujung kerumunan. Di sana, lebih dari selusin murid Yang Feng dengan jubah indah datang bersama dengan Zhao Long. Masing-masing dari mereka begitu sombong, sehingga mereka tidak berani memprovokasi mereka dan memberi jalan kepada mereka. Hai, saudara Zhao Long. Aku sudah melihat Brother Zhao Long. Sepanjang jalan, para murid di kedua sisi condong ke depan, dan kata-kata itu penuh dengan pujian.
Seorang saudara senior Zhaolong meletakkan tangannya di punggungnya, tidak menyipitkan mata, dan terlihat acuh tak acuh. Aku benar-benar tidak tahu dia adalah seorang senior yang telah mengolah dirinya sendiri. Dengan penuh perhatian, Zhaolong datang ke Feng Yuntai, dan melirik Ye Chen, berkata dengan arogan, Ye Chen, aku tidak akan pergi ke kamu, tetapi kamu datang ke saya terlalu lama. Ayo panggung. Untuk penghinaan dan penganiayaan Chen Long, Ye Chen hanya mengucapkan dua kata ini. Apa yang berani kamu bicarakan dengan brother Zhao seperti ini? Menunggu Zhaolong, seorang murid di Yang Feng yang datang untuk membantu berteriak, kamu juga perlu brother Zhao untuk mengambil gambar sendiri. Dengan mengatakan itu, murid itu akan bergegas ke panggung, tetapi dihentikan oleh Zhaolong. Karena brother Ye telah menantangku, mengapa tidak pergi untuk beberapa trik? Di Yang Feng kita selalu adil, dan itu pasti tidak melanggar aturan Feng Yuntai. Kata-kata yang tenang terdengar, Zhaolong telah melemparkan jubahnya, dan jari-jarinya seperti angin, dan ia mendarat di platform pertempuran. Cara yang bebas dan mudah menyebabkan para murid perempuan berteriak. Mendengar, Zhaolong melipat tangannya lagi. Dia tampaknya menikmati tatapan memuji dan mengagumkan di bawah ini, yang membuatnya melonjak. Di sisi yang berlawanan, Ye Chen sudah mengeluarkan suara alam, pedang itu besar dan berat, memotong melalui udara, dan suara dengung keluar. Ayo. Kata-kata Ye keras, Ye Chen siap bertarung. Moji. Melirik Ye Chen dengan senyum lucu, Zhaolong mengangkat senyum lucu, Feng Yuntai telah belajar dari zaman kuno, apakah saudara Ye Chen tidak ingin bertaruh denganku? Dengan sedikit kerutan, Ye Chen melihat arti dari kata-kata Zhaolong dalam sekejap. Ini untuk memenangkan sesuatu darinya. Di Feng Yuntai, pihak lawan dapat membuat taruhan dan membuat taruhan. Sisi yang menang dapat mengambil semua taruhan. Taruhan ini bisa berupa batu spiritual, obat suci, atau gong susuan. Kedua belah pihak sepakat bahwa apapun yang dapat dibayangkan dapat digunakan untuk perjudian. Selama Zhengyang Sekte, Ye Chen mengunjungi Feng Yuntai lebih dari sekali. Dia mengerti aturan di dalamnya. Apa yang harus dipertaruhkan? Kata-kata Ye Chen sederhana dan tanpa emosi. Jika ada yang kalah, biarkan orang lain menjadi keturunan seumur hidup. Zhaolong tersenyum pelan, dan ada cahaya licik berkedip di matanya. Taruhan ini mungkin juga. Tiba-tiba ada keributan di bawah ini. Keturunan seumur hidup, tidak berbeda dengan menjual akta, Ye Chen bersenang-senang kali ini. Brother Ye, apakah kamu terlihat baik? Zhaolong Rao memandang Ye Chen dengan penuh minat, dagunya terangkat tinggi, penuh provokasi. Dalam sorotan, cemoohan muncul di sudut mulut Ye Chen, saudara Zhao ingin bertaruh, kita mungkin juga bertaruh sedikit. Oh. Zhaolong mengangkat alisnya dan tertawa, tapi aku tidak tahu apa yang ingin bertaruh brother Ye. Taruhan. Takdir. Desis. Mendengar kata-kata itu, suara pendingin udara turun. Benar-benar kebencian. Ini tidak ada habisnya. Itu normal untuk melihat darah di Feng Yuntai ini, tetapi bertaruh hidup, tetapi tidak pernah ada preseden seperti itu. Saya takut semua orang tidak mengharapkan Ye Chen keluar seperti ini. Seorang murid magang yang berhati nurani akan bertaruh dengan murid tingkat 6 yang kental ini gila atau otaknya banjir. Di seberang, mata Zhaolong sedikit menyipit. Dia berpikir bahwa taruhan yang dia buat sudah cukup besar. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen bahkan lebih gila. Dia masih memiliki kehidupan sebagai manusia, tetapi hidup ini bukan lelucon. Xiao Ming'er tidak ada di sini. Nak, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Dengan suara dingin, mata Zhaolong penuh dengan kekejaman, dan bertaruh bahwa keduanya berkata, dia sudah lemah dalam momentum Zhao Chen. Apa? Maaf. Sarankan. Setelah mendengar kata-kata itu, Zhaolong tertawa keras di tempat, tersenyum dan tertawa, tawa itu tiba-tiba berakhir, menatap Ye Chen dengan keras dan mencibir, aku bertaruh, kamu ingin mati seperti ini, maka Anda tidak bisa menyalahkan saya. Kata-kata itu tidak berakhir, Zhaolong melangkah di peron, ketika angin bertiup ke Ye Chen, dan Tian bergegas keluar dengan amarah, ada udara nyata yang mengalir di antara telapak jari-jarinya, dan Ling Tian menepuk penutup surgawi Ye Chen dengan telapak tangan. Lengan Ye Chen melambai, dan Epe Tianjian keluar dari gigi. Paun. Zhaolong menepuknya di telapak tangan, dan suara benturan logam terdengar, membuatnya gemetar dan gemetar, tetapi ia juga didukung oleh kekuatan yang terkandung dalam bola, dan tangannya mati rasa. Aku benar-benar membenci kamu. Zhaolong dengan dingin ditolak oleh suatu gerakan. Jangan lihat aku, kamu akan mati sangat. Suara dingin membawa roh pembunuh yang dingin, Ye Chen sudah berkibar dengan sangat gembira. Tak lama kemudian, suara tetanus tidak ada habisnya. Sifat berat terdengar dan berdengung di udara dan bergerak. Orang-orang yang menonton panggung menelan dan mengeluarkan air liur. Hari ini sangat besar dan berat. Jika dihancurkan, itu tidak akan terasa buruk. Di mana anak ini begitu keras? Ketika gas terkondensasi berat, jumlah Qi benar langka, tetapi juga diperlukan untuk memisahkan Qi benar untuk mengendalikan Tianqi. Ini tidak hanya akan mengkonsumsi Qi yang benar, tetapi bahkan kecepatan akan diperlambat oleh beratnya Tianqi. Murid yang cerdas mengerang, tapi sedikit menggelengkan kepalanya untuk pendekatan Ye Chen. Namun, satu gas berat bisa 3 pukulan di tangan Zhaolong, dan Ye Chen dapat dianggap memiliki 2 putra. Sial. Suara renyah menyela diskusi di bawah ini. Sebelum 5 pukulan tiba, suara alam Ye Chen sudah dikalahkan oleh Zhaolong. Pada titik ini, banyak orang menghela nafas, dan banyak orang telah meninggalkan lapangan perang ini tanpa ketegangan, terlepas dari beberapa taruhan yang menakutkan, sulit menemukan sorotan. Aku mengerti apa lagi yang bisa kau andalkan. Zhaolong mengambil minuman dingin, melangkah keluar, dan melambaikan 3 bilah pedang.
Kemudian dia mengikuti Bila, dan dia sangat agresif, dan dia cukup siap untuk mengalahkan Ye Chen dalam satu gerakan. Ye Chen mencibir, tanpa menahan berat Tiana, dia sangat rileks, kecepatan darah yang tertekan mengalir dengan cepat, hasrat mendidih terbakar, dan bahkan tulang dan tulang di tubuhnya datang dengan bunyi klik. Bertarung. Tiba-tiba berteriak, Ye Chen menendang tanah, dan menembak seperti bola meriam. Ketika tiga pedang hendak menusuk tubuhnya, dia melompat tiba-tiba, berdiri seperti kera, dan menghindari tiga pedang-pedang jalan. Ini adalah potret kera dalam misteri kemarahan hati binatang itu. Ye Chen menghindari ketiga pedang dengan mudah, membuat hati Xiaolong bingung, tapi dia mengikuti tiga pedang dengan seksama. Yu Chen telah menyilangkan bagian atas kepalanya, begitu dekat, sulit baginya untuk mengubah tubuhnya. Berbentuk. Semuanya ada di antara cahaya dan batu. Turunkan aku. Yang saya dengar adalah bahwa Ye Chen memberikan minuman dingin. Dia penuh kekuatan dan energi, semua berkumpul di kaki kanannya, dan dengan kuat memukul wajah Xiaolong. Bang! Wajahnya terluka, dan Xiaolong ditendang dengan tendangan. Ini. Para murid yang menyaksikan pertempuran menatap sekeliling, dan waktu di atas panggung untuk konfrontasi begitu singkat sehingga mereka tidak bereaksi, dan mereka bahkan tidak tahu bagaimana Xiaolong bingung. Kaki. Ye Chen, brengsek. Raungan Xiaolong terdengar di platform pertempuran. Namun, dia baru saja menstabilkan tubuhnya, dan Ye Chen sudah maju. Bunuh. Wajah Xiaolong sedikit menakutkan, dan dia melambaikan cap tangan yang ringan. Berbagai kekurangan. Ye Chen mencibir, hati binatang itu marah, dan harimau itu melompat dari lengannya, lolos dari telapak tangan itu, dan langsung membunuh Xiaolong. Menjadi dekat denganku ditakdirkan untuk menjadi kesedihanmu. Suara dingin mengalir di udara, Ye Chen sudah dengan cepat mengalir dengan darah, kekuatan depresi otot dan tulangnya pecah seketika, dan sebuah pukulan menabrak dada Xiaolong. Xiaolong menyemburkan darah, dan pukulan Ye Chen tidak sesederhana itu. Kamu. Apa aku? Ye Chen tidak memberi Xiaolong waktu untuk bereaksi, dan menggertak dirinya sendiri untuk membunuhnya lagi. Dia tampak seperti binatang buas yang turun gunung, dan jalan keluar dari sarung tangan itu bahkan aneh, kadang-kadang seperti harimau, kadang kera yang ganas, kadang singa, kadang-kadang seperti serigala, menyambar, menepuk, merobek, menggunakan tangan, kaki, lutut, bahu, setiap sendi di tubuhnya semua bagian itu adalah senjata yang ganas. Xiaolong yang bertarung dikalahkan satu demi satu, dan tinjunya, jejak telapak tangan, dan jejak kaki berlanjut. Ini apa gaya permainan ini? Di tempat kejadian, para murid yang menonton adegan menyaksikan penonton tertegun, gaya bermain Ye Chen sepenuhnya menumbangkan persepsi mereka. Bagaimana dengan misteri yang indah? Bagaimana dengan gerakan cantik? Tak satu pun dari mereka, teknik pertarungan paling primitif digunakan, tetapi itu adalah teknik pertarungan paling dasar, yang membuat Xiaolong menderita berulang kali. Pada saat ini, raungan Xiaolong berada di atas panggung. Belum lama ini, dia tidak bisa bangga pada dirinya sendiri dengan sikap kakaknya yang tinggi. Pada saat ini, dia sangat malu dan berkonfrontasi. Dia dikondensasi oleh latihan 6 kekuatan, dan dia akan ditabrak oleh gas kental. Dengan raungan serigala, menyela keramaian dan hiruk-pikuk di bawah, Xiaolong menggunakan misteri tinjunya telah dibungkus oleh kepala serigala yang ilusif pada saat tembakannya, ada raungan serigala. Zhang Langquan. Para penonton di sekitarnya penuh dengan mata berapi-api, seolah-olah mereka telah melihat kekuatan besar Xiaolong dan Xuan Zhu. Aku tidak mengharapkan kursi pertama di Yang Feng, dan bahkan teknik rahasia ini diajarkan kepada Xiaolong. Ayo. Xiaolong mengerutkan kening, meninju. Ben Lei Pal. Hanya mendengarkan minuman dingin, Ye Chen melambaikan penyesalannya sekali lagi, ada petir di antara telapak jari-jarinya, kekuatannya bahkan lebih sengit dan sombong. Bang! Ada suara letusan di antara kedua tinju. Suara muntah darah tiba-tiba dimulai dan Xiaolong dipukul mundur. Bagaimana mungkin? Dalam kemunduran, Xiaolong menatap Ye Chen dengan wajah yang luar biasa, dan dia jelas merasakan kekuatan sombong yang terkandung di jari telapak tangan Ye Chen, jelas tidak kalah dengan dia. Zhang Langquan, yang merupakan salah satu dari sedikit misteri di Yang Feng, terkenal karena serangannya yang kuat. Dengan misteri ini, ia tidak tahu berapa banyak orang luar yang telah dikalahkan. Tapi sekarang, dia dihancurkan dari depan oleh murid magang yang berat, yang tidak bisa dia terima. Apakah dia benar-benar berat? Pada saat ini, tidak hanya Xiaolong, tetapi bahkan para murid yang menyaksikan pertempuran dari para penonton juga muncul sejenak. Anak ini sangat aneh. Para hadirin terkejut, satu demi satu, dengan penampilan yang indah. Bagaimana? Masih bermain. Di luar kerumunan, sekelompok orang bergegas lagi, tak perlu dikatakan bahwa orang yang telah meninggalkan lapangan sebelumnya, pada saat ini mendengar bahwa kemenangan belum dipisahkan, dan mereka semua kembali, ketika mereka melihat dedaunan yang ganas ketika Chen Shi melihat, dia menyaksikannya. Tapi di mana mereka tahu seberapa dalam warisan Ye Chen? Di masa lalu, di sekte Zhengyang, ia menaklukkan binatang buas dengan monster, dan mengondensasi kuartet dengan ranah dinasti Yuan. Setelah banyak pengalaman, Xiaolong terlalu kuat dalam kemampuan tempur yang sebenarnya. Pada saat ini, Ye Chen memiliki dan Hai berkapasitas besar, dan jumlah energi sejati tidak kalah dengan Xiaolong. Tubuh kuat setelah penyulingan lebih rendah daripada Xiaolong, dan binatang sombong yang dekat dengannya marah, jadi duel ini sudah ditakdirkan sejak awal. Adegan itu penuh dengan raungan Xiaolong, tapi tidak peduli seberapa marahnya dia masih ditekan oleh Ye Chen. Sudah berakhir. Dengan raungan Ye Chen, dia turun dan melompat, dan sifat yang sengit dan mendominasi terangkat di atas kepalanya oleh kepalanya. Seluruh postur memecah wasan menjadi jernih dan jelas, tanpa keindahan.
Sama sekali. Sifat tebal mengguncang udara dan mendengung. Melihat ini, Zhao Long berbicara berubah warna, buru-buru mengangkat pedang emasnya untuk menghalangi, dan menanamkan vitalitasnya ke dalamnya. Sial. Ye Chen menebas pedang roh. Bang. Zhao Long, yang berdiri di saat terakhir, setengah berlutut di tanah oleh pedang, dan dia bahkan mendengar suara patah tulang di lengannya. Segera, darah menyembur keluar dari mulut Zhao Long. Tenang, sangat tenang. Belum lama ini, panggungnya berisik, tetapi saat ini, hanya ada suara napas, dan pemandangan di atas panggung, mereka tampak ketakutan. Zhao Long Ningqi Wutian sebenarnya berlutut di tanah oleh magang Ningqi yang berat. Kamu kalah. Itu tidak mungkin. Zhao Long menggeram, kakinya bergetar saat dia ingin bangun, tetapi ditekan oleh Ye Chen memegang pedangnya. Hidupmu sudah berakhir. Menanggapi Zhao Long, suara dingin Ye Chen. Pada saat ini, semua orang yang hadir terjaga seperti mimpi. Taruhan adalah hidup mereka. Ini. Ye Chen tidak akan benar-benar membunuh Zhao Long, bukan. Zhao Long adalah murid pertama Diang Feng. Jika dia memotong dengan pedang, dia tidak bisa hidup. Tapi aku melihat postur Ye Chen, tapi aku ingin membunuh. Saya seorang murid Diang Feng, apakah Anda berani membunuh saya? Zhao Long tampaknya tidak menyadari situasi saat ini, kepalanya menggeram dan menggeram. Apa taruhan dan taruhan di matanya adalah sebuah lelucon, meskipun dia kalah, dia tidak membuktikan bahwa dia harus menyerahkan hidupnya karena dia memiliki back office yang kuat. Kamu berani membunuh Brother Zhao, Tuan tidak akan memaafkanmu. Di bawah, para murid yang datang untuk membantu Li Zheng yang berteriak, tetapi takut akan kekuatan Ye Chen, tidak ada yang berani ayo naik. Sebelum bertaruh, dia harus mati, Ye Chen berkata dengan dingin. Tuan ini, hanya untuk diskusi, harus berurusan dengan orang-orang dan berkeliling, suara acuh tak acuh terdengar, dan seorang murid perempuan di kerumunan melirik Ye Chen. Murid perempuan ini benar-benar cantik, dengan mata yang indah dan mata yang jernih, sutera hijau mengalir seperti air, pakaian putih yang bergoyang-goyang seperti bunga lotus mekar penuh, dan semua murid laki-laki yang hadir sangat panas. Su Xingyue dari Ren Xinfeng. Dia datang, dia bahkan tidak melihatnya sebelumnya. Ye Chen menundukkan kepalanya dan menatap Su Xingyue, saudari ini, jika saja Ye Chen yang kalah, maukah Anda mengatakan hal yang sama? Hatimu terlalu berat untuk dibunuh, dan sulit untuk mencapai hasil positif. Su Xingyue masih terlihat acuh tak acuh. Meskipun berdiri di tengah orang banyak, dia memiliki sikap berpikiran tinggi. Dalam kata-kata, Ye Chen sudah mengucapkan jalan ke depan. Maksud Suster He, biarkan aku melepaskannya. Mulut Ye Chen mencibir, amarah yang tertekan, setelah semua, tidak meletus. Kemarahan ini tidak hanya untuk mutilasi Zhao Long terhadap Zhang Fengyan, tetapi juga untuk Su Xingyue, karena temperamennya sangat mirip dengan Jining Zhuang, itu adalah sikap berpikiran tinggi, dan itu adalah semacam rasa kasihan, yang terlihat seperti kasihan cinta itu palsu. Aku ingin membuatmu kembali ke jalan yang benar, jadi aku tidak ingin menjadi. Apakah kamu memiliki kerabat? Ye Chen menyela kata-kata Su Xingyue secara langsung, dan sepasang murid yang memerah menatapnya seolah bertanya. Pidato itu terputus, Su Xingyue mengerutkan kening, dan dia tidak tahu mengapa Ye Chen mengajukan pertanyaan seperti itu. Jika aku menggantung kekasihmu dan bertarung selama sehari semalam, maukah kau membunuhku? Ye Chen bertanya, mencibir memandang Su Xingyue, jika kau juga bisa, kurang menunjukkan belas kasihan pada Lao Zu postur tubuh yang salah. Kamu. Dimarahi di depan umum seperti ini, Su Xingyue langsung tertutup lapisan es. Pada saat ini, dia acuh tak acuh seperti dia, dan payudaranya tidak bisa membantu dengan keras naik dan turun, dia adalah murid Ren Yang Feng dan Bunga Heng Yuzhong. Di atas panggung, Ye Chen telah mendapatkan kembali tatapannya dan mengangkat telapak tangannya agar tetap hidup. Jika telapak tangan ini rusak, Zhao Long akan mati. Namun, pada saat ini, momentum yang kuat bersiul dan muncul di platform pertempuran secara instan, berubah menjadi sosok yang memegang tangan yang berdebu. Orang ini, jika Anda perhatikan dengan teliti, bukankah Ge Hong of Diang Feng pertama? Tuan, orang yang melihatnya adalah Ge Hong, dan selusin murid Diang Feng yang hadir tiba-tiba bersukacita dan jatuh ke tanah. Aku sudah melihat Paman Ge. Aku sudah melihat Paman Ge. Para murid di tempat kejadian juga membungkuk dan memberi hormat, dan pada saat yang sama mereka berduka untuk Ye Chen. Ge Hong adalah seorang selir yang terkenal, dan jika dia dibenci olehnya, akhirnya akan sengsara. Tuan, selamatkan aku, selamatkan aku. Ye Chen gila, dan dia ingin membunuhku. Zhao Long, yang ditekan oleh Ye Chen Dianyi, pertama tersenyum samar, dan kemudian bergegas ke Ge Hong untuk meminta bantuan. Ya, Tuan, Ye Chen ini terlalu serius untuk dibunuh, dan harus dikirim ke aula penegakan hukum untuk dihukum berat. Murid-murid di Yang Feng itu mulai membujuk lagi. Aku memiliki pikiran jahat pada usia ini, dan aku akan memilikinya nanti. Kamu harus memutuskan untuk saudara Zhao. Bising. Suara mendengus Ge Hong sangat suram. Muridnya, yang dilatih secara pribadi, akan dikalahkan oleh murid magang yang berat. Dia adalah orang pertama yang kehilangan wajahnya. Namun, memikirkan Ye Chen, dia masih memiliki banyak kejutan di matanya, yang dapat mengalahkan Zhao Long, menunjukkan bahwa Ye Chen tidak sesederhana kelihatannya. Ketika dia mendengar laporan para murid, Rao adalah kegemarannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ye Chen, yang terlalu malas untuk melihat pada hari itu, memiliki kekuatan seperti itu. Dalam analisis terakhir, dia masih memiliki beberapa penyesalan. Ditutup, tidak akan ada slapstick hari ini. Ye Chen, lepaskan pedangmu. Ge Hong membekukan janggutnya, suaranya dipenuhi keagungan yang tak ada habisnya, seperti penilaian dan ketertiban. Aku telah melihat kekuatanmu, kamu bisa menjadi muridku Ge Hong. Tuan, ini.
Apa situasinya? Di bawah, ada suara penuh kejutan, Paman Ge ingin menganggap Ye Chen sebagai murid. Aku sudah melihat Paman Ge begitu proaktif untuk pertama kalinya. Omong kosong, Ye Chen tidak ragu untuk membuat langkah besar, bukan hanya untuk menarik perhatian Paman Ge. Tujuannya adalah untuk memasuki Gunung Yang Feng, dan sekarang tujuannya telah tercapai. Ye Chen mencibir di sudut kata-kata Ye Hong. Dia masih tidak meletakkan pedang di tangannya dan tertawa. Pertama, terima kasih atas perhatianmu, tapi aku tidak punya niat menjadi murid di Yang Feng. Wow! Panci meledak langsung di bawah. Ge Hong juga adalah orang yang merupakan salah satu dari 3 puncak utama gerbang luar Heng Yuzhong. Banyak murid telah mematahkan kepala mereka dan ingin dianggap sebagai tuan, undangannya akan ditolak oleh magang yang teliti. Ini adalah pertama kalinya Ge Hong mengundang seorang murid di luar dunia, tetapi ini adalah pertama kalinya ia ditolak. Apa katamu? Melihat Ye Chen, cahaya dingin melintas di mata Ge Hong, wajahnya muram lagi, dan momentum kuat muncul tiba-tiba. Apa ini? Ini adalah wajah telanjang. Hari ini, dia telah kehilangan wajahnya, tetapi untuk menarik bakat, dia masih bersedia menurunkan sikapnya untuk mengundang Ye Chen, tetapi dia telah kehilangan wajahnya lagi. Baginya, dia sudah menjadi bahan tertawaan terbesar Heng Yuzhong. Aku berkata, aku tidak berencana untuk menjadi murid Zheng Yang Feng. Ada darah yang mengalir dari sudut mulutnya, tetapi Ye Chen masih tidak rendah hati. Kuda yang baik tidak memakan rumput alang-alang, yang merupakan sifatnya. Saya diabaikan dengan kejam hari itu, dan sekarang saya diundang dengan cara yang memerintah. Oke, bagus. Ge Hong tertawa keras, tetapi tawa itu memberikan perasaan menyeramkan, dan semua orang merasakan kemarahan dari tawanya. Sudah berakhir. Ye Chen akan menderita di masa depan. Paman Ge harus melaporkan. Ye Chen akan mengalami kesulitan di masa depan. Dia tak tahu malu, dia berpikir siapa dia. Biarkan orang pergi. Hanya mendengarkan minuman keras, Ge Hong memelototi Ye Chen dengan momentum besar, dan memuntahkan darah lagi. Maaf, aku tidak bisa mengecewakan orang. Aku harus bertaruh terlebih dahulu, dan dia harus mati hari ini. Ye Chen mengguncangnya beberapa kali, tetapi masih menstabilkan tubuhnya, dan belati sudah melewati leher Zhaolong. Desis. Tiba-tiba, ada suara AC dari bawah. Masalah apa ini? Apakah ini akan menantang garis bawah Ge Hong? Keberanian ini tidak biasa. Pertama dia mengalahkan Zhaolong dan memberinya wajah Ge Hong, kemudian dia menolak undangan itu dan membuat wajah Ge Hong yang menyapu, sekarang bahkan orang tidak membiarkannya pergi, ini di hadapan para murid. Wajah. Binatang buas, lihatlah maut. Ge Hong minum dengan marah, jubahnya terangkat oleh angin topan, telapak tangannya terangkat segera, dan perlu untuk memotongnya dengan satu telapak tangan. Tapi Ye Chen sudah siap untuk waktu yang lama, dan telah mengambil Zhaolong untuk berhenti dan pergi selusin kaki. Kursi pertama, aku manusia, bukan binatang. Ketika dia berhenti, Ye Chen menatap langsung ke arah Ge Hong, kata-katanya sangat kuat. Selain itu, belati di tangannya telah memotong leher Zhaolong, yang berarti jelas, jika Anda bergerak lagi, Lao Zu akan menghancurkannya. Dalam adegan ini, hati semua murid di bawah ini disebutkan, jadi Anda Ye Chen, keberanian Anda tidak biasa, dan Anda berani secara provokatif menantang kursi pertama. Kamu mengancamku. Menatap Ye Chen, suara Ge Hong membeku dingin. Pembicaraan pertama itu berat. Ye Chen mencibir. Aku berkata sebelum bertaruh, dia harus mati agar aku tidak membunuhnya. Ya, kamu bisa membawanya atau kamu dapat bergantung pada berapa banyak yang bisa kamu ambil. Hormat saya telah mengambil langkah mundur. Jika Anda masih bersikeras membunuh saya di kursi pertama, saya hanya bisa mati dengan murid-murid Anda. Berbicara, Ye Chen memotong leher Zhaolong lagi. Dia sudah keluar. Sejak kekayaan kuno dan asuransi kekayaan, dia tidak benar-benar ingin membunuh Zhaolong. Dia tidak ingin mati, tetapi karena dia memiliki kebencian dengan Diang Feng, dia hanya melakukan pemungutan suara besar. Orang tidak bisa membunuh, tetapi mereka tidak bisa membunuh taruh sia-sia. Tetapi jika Ge Hong benar-benar ingin membunuhnya, Ye Chen juga memiliki hati yang fana, dan dia harus membawa Zhaolong sebelum pergi. Lagi pula, dia bertaruh bahwa jika dia menang, dia bisa menghasilkan banyak uang, dan jika kalah, dia tidak punya tempat untuk dikuburkan. Pada saat ini, pemandangannya mengerikan, yang bisa didengar hanyalah suara detak jantung. Tuan. Simpan, selamatkan. Selamatkan aku, selamatkan aku. Raungan Zhaolong memecah keheningan. Dia benar-benar takut. Dia benar-benar merasakan kekuatan pembunuh Ye Chen. Jika Ge Hong benar-benar ingin menembak, dia mungkin benar-benar ingin dimakamkan dengan Ye Chen. Kursi pertama, bagaimana menurutmu? Ye Chen tersenyum pada Ge Hong, kami berjudi dulu, kamu tidak akan benar-benar membunuhku di hadapan begitu banyak orang. Kamu adalah kursi pertama dari puncak, tetapi jangan bunuh aku murid magang yang rendah hati ini telah kehilangan masa depanmu yang baik. Selain itu, Zhaolong telah diusahakan olehmu. Jika kamu akan dimakamkan denganku, itu tidak masuk akal. Ye Chen, tahukah kamu apa tindakanmu hari ini? Suara Ge Hong begitu dingin sehingga wajahnya sudah menyeramkan dan menakutkan. Tentu saja aku tahu, tapi aku tidak peduli. Kalau begitu aku akan membawamu di jalan terlebih dahulu. Ge Hong tampak dingin dan tiba-tiba melangkah maju, benar-benar bunuh diri. Mata Ye Chen berkedip, dan dia diam-diam berkata dia mungkin telah kehilangan taruhan kali ini. Namun, pada saat ini, suara gemericik keluar dari aula di kedalaman, Ge Hong, adalah kejahatan besar untuk membunuh murid bela diri, apakah Anda ingin menantang aturan Heng Yuzhong saya? Benar-benar tidak mengatakan, wacana ini benar-benar membuat Ge Hong berhenti, karena itu adalah suara Daoji, aula penegakan hukum pertama di pintu luar.
Dengan wajah tua yang suram, Ge Hong melihat satu pesta dan berkata dengan dingin, Dao Jue, apakah dia membunuh muridku dulu? Apakah kamu ingin aku melihat muridnya dibunuh? Atau, kamu sengaja melindungi Ye Chen? Perlindungan. Sebuah tawa jauh datang dari kejauhan. Mereka memiliki pertaruhan judi, dan mereka bertaruh pada kehidupan. Inilah yang mereka sepakati sebelumnya. Dialah Ye Chen membunuhmu dan berkata, bagaimana bisa aku berlindung? Terlebih lagi, Ye Chen telah mengambil langkah mundur. Jika Anda menunjukkan ketulusan Anda dapat menyelamatkan murid-murid Anda. Mengapa Anda perlu membunuh dan kalah? Jika Anda kalah, Anda kalah. Berbicara di sini, suara itu berhenti sejenak, dan suaranya agak dingin, kamu tidak bisa membunuh jika kamu tidak mampu kehilangannya, kamu buta. Kamu. Ge Hong terdiam beberapa saat, dan amarahnya hampir menusuknya karena luka dalam. Memang ini benar. Dia tidak berhak melakukan intervensi sebelum bertaruh. Salahkan bayi-bayinya karena terlalu banyak bertaruh, dan menyalahkannya karena terlalu percaya diri pada murid-muridnya. Selain itu, dengan suara yang keras dan berkhotbah dari suara yang jauh, Ge Hong juga mengembalikan sentuhan ketenangan. Dia bertekad bahwa jika dia menembak pada saat ini, dia akan mengikuti Ye Chen di jalan. Selain itu, dia menghabiskan terlalu banyak waktu melatih Zhao Long. Jika dia dimakamkan dengan Ye Chen dengan cara ini, itu akan sepadan dengan masalahnya. Setelah beberapa pemikiran, Ge Hong secara paksa menekan kemarahan, menutupi wajahnya, mengeluarkan tas penyimpanan dari lengan bajunya, dan melemparkannya ke Ye Chen. Melihat tas penyimpanan berjalan, Ye Chen tidak meraih untuk mengambilnya, tetapi memblokirnya dengan palang, karena dia merasakan kekuatan gelap yang mengerikan dari tas penyimpanan itu. Jika dia bergegas untuk mengambilnya, dia akan terluka parah. Berbahaya dan licik, Ye Chen mengutuk. Taun. Tas penyimpanan menghantam boneka itu hari itu, membuat suara tabrakan logam. Meski begitu, Ye Chen terkejut dengan muntah darah dan mundur. Kamu akan membayar harga yang pahit untuk langkah hari ini. Ge Hong datang seperti embusan angin dan pergi seperti embusan angin. Dia dibawa pergi dan Zhao Long. Hanya suara dingin yang bertahan di langit.